Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya di sana, sahabat onlineku? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku bersih-bersih kamar Hanum ya. Ini adalah aku bersih-bersih ventilasi udara ya teman-teman, karena kan itu losternya itu aku tutup menggunakan kawat nyamuk gitu ya. Jadi di situ tuh tidak tersapu ya kalau aku bersih-bersih, karena kan aku pakai paku payung ya di pinggirannya. Jadi tidak tersapu. Jadi alhasil si debunya itu di situ ngumpul ya teman-teman. Dan aku pun membersihkannya juga tidak begitu rutin ya teman-teman. Jadi aku hanya melihat saja kalau losternya itu udah ada kelihatan berdebu baru aku bersihkan gitu ya teman-teman. Karena kan males ya, mager ya kalau setiap beres-beres itu harus membersihkan loster, tempat udara keluar masuk, padahal seharusnya ini tuh harus selalu bersih ya teman-teman. Karena kan tempat udara keluar masuk ke dalam kamarnya Hanum. Emang ya teman-teman, ini tuh tidak aku bersihkan setiap hari, tapi juga tidak aku biarkan begitu kotor juga ya teman-teman. Kadang kalau udah 1 bulan itu atau bahkan 1 bulan lebih gitu ya, baru aku buka penutup losternya dan aku bersihkan dari debu. Karena kan kalau tidak dibersihkan khawatirnya udara yang keluar masuk itu, yang masuk terutama ya, yang masuk dari luar ke dalam itu terutama membawa debu gitu ya ke dalam dari losternya itu sendiri. Walaupun aku ada jendela yang bisa dibuka teman-teman ya, tetap saja aku membutuhkan loster ini. Kalau pagi kan jendela kamar Hanum aku buka ya, setiap pagi tuh aku buka, jadi si udaranya keluar masuk tuh dari lewat jendela itu ya, lebih besar gitu sirkulasi udaranya. Tapi tetap saja loster ini aku butuhkan ya untuk sirkulasi udara di malam hari. Kadang-kadang kan cuaca ini agak panas gitu ya teman-teman. Jadi untuk menstabilkan suhu udara di dalam kamar ya tentu saja dari loster ini. Karena udara yang masuk dari luar itu walaupun di musim panas pada malam hari itu dingin ya teman-teman. Jadi kita ini tetap memakai selimut walaupun di musim panas, karena udara yang keluar masuk dari loster itu tuh dingin ya teman-teman. Selain membersihkan ventilasi teman-teman, aku juga servis ya kerusakan-kerusakan di kamar Hanum ini. Ini adalah wallpaper yang mengelupas ya karena ditarik-tarik mungkin sama Hanum saat dia main. Jadi aku lem aja mumpung si wallpapernya ini belum robek ya teman-teman. Jika kalian di rumah dindingnya menggunakan wallpaper, kadang-kadang kan wallpaper itu kalau dibiarin ya nggak apa-apa ya teman-teman, itu nggak cepat rusak. Tapi kadang-kadang kalau ada anak kecil kan suka ditarik-tarik gitu ya. Kalau dia itu udah mulai mengelupas sedikit, cepat-cepat kita lem teman-teman ya, jangan dibiarin. Kalau dibiarin dia kelupasnya akan merembet gitu besar dan robek. Jadi cepat rusak gitu ya wallpaper dindingnya. Jadi untuk menjaganya agar tetap awet dan tidak cepat hancur gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngelupas sedikit langsung kita lem. Kalau dibiarkan itu akan robek. Begitulah ya teman-teman kalau kita menggunakan wallpaper dinding. Sebenarnya aku tuh sih mendingan dicat aja ya kamarnya, tidak menggunakan wallpaper. Tapi kan ini mengikuti hobinya Hanum ya. Hanum tuh kepengen katanya dindingnya begini-begini. Itu sebenarnya masih kecil, cuma candaan sih kepengennya. Katanya, "Mama, aku pengen dindingnya kayak begini." Dia tuh cuma candaan, tapi aku bikinin aja lah gitu wallpaper seperti apa yang dia inginkan, biar dia itu seneng gitu ya. Dan betah ya di saat tidur di kamar. Oke, kembali lagi ke sirkulasi udara atau ventilasi ya. Itu tuh aku tuh sedang memasang kembali si kawat nyamuknya. Kawat nyamuknya emang setelah aku bersihkan tadi ya. Setelah aku copotkan tadi kan aku udah sikat-sikat, cuman tidak aku rekod ya saat menyikat videonya, durasi ya teman-teman kalau semuanya direkod kepanjangan. Selalu aku sikat-sikat gitu ya.
Setelah disikat lalu aku balikin ke sana. Karena ventilasi udaranya ini aku menggunakan kawat nyamuk teman-teman ya. Jadi tuh alhamdulillah ya kalau malam itu jarang sekali ada nyamuk di kamarku ya. Kalau di luar sih banyak teman-teman ya. Karena kan rumah aku di kampung dan banyak pohon-pohon tentu saja banyak nyamuk gitu ya di luar. Tapi kalau di dalam rumah di kamar lah ya teman-teman kan mungkin tidak bisa masuk ya melalui ini karena kan udah aku tutup gitu ya. Karena kan si kawatnya ini berkerap ya, kalau nyamuk yang sangat kecil banget mungkin bisa ya. Tapi kalau ya bisa kadang-kadang mungkin masuk nyamuk dari pintu karena kan di kamar juga kadang-kadang ada ya nyamuk, satu 2 tapi tidak begitu banyak ya teman-teman. Makanya aku tuh bebas ya dari obat nyamuk, kalau tidur itu tidak pernah bukan tidak pernah, jarang, dari dulu pernah ya, tapi sekarang hampir tidak pernah lagi menggunakan obat nyamuk di sini. Dulu sih pernah ya teman-teman, aku tuh menggunakan obat nyamuk gitu ya, obat nyamuk apapun itu. Tapi sekarang ini udah beberapa tahun terakhir ini aku tuh udah tidak obat nyamuk lagi, karena kan nyamuknya juga udah jarang di kamarku, dengan cara menutup ventilasinya seperti ini dengan kawat ya teman-teman. Jika kalian di rumah mempunyai sirkulasi udara atau ventilasi udara gitu ya teman-teman. Ya Allah, ngomong aku tuh suka belibet, maaf ya. Ventilasi udara teman-teman, roster seperti ini, alangkah baiknya digunakan ditutup gitu ya dengan kawat nyamuk seperti aku ini, agar si nyamuknya tidak masuk gitu teman-teman ya. Memang ya kamar itu jangan ditutup total ya teman-teman, ventilasinya, karena kita ini membutuhkan sirkulasi udara walaupun kita ada jendela yang bisa dibuka di siang hari ya teman-teman, sebaiknya, jangan ditutup total ya ini, loster sirkulasi udaranya. Kecuali memang kalau memakai AC barangkali ya teman-teman, kalau memakai AC mungkin loster ini, memang ditutup ya, karena kan mungkin memang harus tertutup karena AC kan harus di ruangan tertutup. Kalau di rumah aku kan kayaknya tidak membutuhkan AC ya teman-teman. Di rumah aku kan udaranya sedang ya, tidak begitu dingin dan tidak panas juga gitu ya teman-teman. Tapi kalau malam hari sih dingin ya, makanya, bed cover ya sangat dibutuhkan di sini ya teman-teman. Selimut itu kan harus tebal gitu ya, karena beda cuaca kalau siang hari itu memang sedang, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Tapi kalau malam hari ya teman-teman, apalagi itu mulai dari jam 1 ya sampai subuh seperti itu dingin teman-teman ya. Jadi di sini di rumah aku tentu saja kita membutuhkan selimutnya bed cover ya teman-teman biar tebal gitu. Biar kita tidurnya hangat gitu ya. Walaupun di ruangan dingin kalau kita berselimutkan bed cover itu kan tebal, jadi hangat aja ya teman-teman, tidak begitu dingin. Karena di rumahku itu tidak membutuhkan AC ya di Cianjur. Di Cianjur juga di kampung ya teman-teman, jadi udaranya sangat dingin di malam hari. Ya walaupun di sini juga tidak begitu dingin-dingin amat ya teman-teman, tapi cukup dingin lah bagi kami gitu ya, sedang aja lah gitu ya teman-teman. Dan lanjut ke videonya, selain aku membersihkan ventilasi tadi ya teman-teman, aku juga mau memasang hordeng ini ya. Dan hordeng yang aku pasang ini adalah hordeng lapisan kaca ya teman-teman. Hordeng transparan. Aku menggunakan hordeng kupu-kupu di sini ya teman-teman. Dan fungsi hordeng lapisan kaca ini ya teman-teman itu adalah agar dia itu kamar kita itu tidak nampak langsung gitu ya dari luar. Kalau dari dalam keluar itu kita masih bisa melihat secara langsung ya, karena kan ini namanya juga transparan. Tapi untuk dari luar ke dalam itu tidak bisa melihat dengan begitu jelas ya, gitu, kecuali dari celah pinggirannya ya, karena kan ini hordeng kupu-kupu masih ada celah pinggirnya. Kecuali dari celah pinggirannya itu ya teman-teman, agar aktivitas kita ini di dalam kamar itu tidak langsung gitu ya terlihat di siang aktivitas kita di siang hari tidak langsung terlihat dari luar gitu ya teman-teman sama orang lain, jika memang sedang ada orang lain gitu ya. Kalau kemarin itu ya teman-teman, sebelum ada
hordeng lapisan kacanya ya aku tuh kalau lagi rebahan di siang hari itu di kasur gitu ya teman-teman. Dan kalau lagi rebahan itu kan aku tidak tutup ya si hordengnya. Jadi kalau sebelum ada hordeng lapisan kacanya itu kadang-kadang kan kalau ada orang yang datang gitu ya teman-teman, terus dia nengok dari kaca itu dia bisa langsung melihat aku sedang rebahan gitu ya teman-teman. Tapi sekarang enggak, dia itu nyari aku dulu gitu, nengok-nengok dulu, gak bisa langsung melihat aku sedang beraktivitas apa. Begitulah, fungsinya ya hordeng lapisan kaca ya teman-teman. Kalau di kampung kan begitu ya teman-teman, orang tuh Eee, bukan di kampung begitu ya teman-teman, kalau di rumah aku begitu, karena kan aku di luarnya tidak ada pagar gitu ya teman-teman. Jadi orang itu yang datang itu langsung aja nyari aku ke depan kaca, langsung ke teras nyari aku ke depan kaca gitu ya teman-teman. Jadi itu nggak nyaman ya kalau kita lagi rebahan terus ada orang nengok langsung dari luar. Tapi walaupun tidak ada hordeng lapisan kaca juga tidak apa-apa ya teman-teman, kalau memang tidak ingin dilihat, orang aktivitas kita lagi rebahan atau apa di dalam kamar, ya udah kita tinggal tutup aja hordengnya, cuman jadi gelap ya kamarnya. Tapi kalau tidur, kalau siang hari itu, kalaupun siang hari ya teman-teman, tapi kalau aku tidur ya hordengnya ditutup ya, biar teduh gitu ya teman-teman, agak gelap. Ini sebenarnya kamar Hanum ini terang ya teman-teman, terang banget malah. Ini kok di kameranya begitu gelap ya teman-teman, karena ini efek cahaya yang dari luar mantul ke kamera aku. Jadi seperti inilah, jadi hitam gelap gitu ya. Tapi aku pakai aja lah videonya ya teman-teman, nggak apa-apa. Aku juga nggak ngeh ya kalau ini tuh hitam gelap gitu ya saat aku teks video. Padahal cuacanya ini sangat terang benderang, mungkin karena begitu terangnya pantulan cahaya dari luar, efeknya jadi seperti ini deh. Hasil videonya gelap. Dan setiap kamar gitu ya teman-teman di rumah aku tuh aku kasih hordeng lapisan kaca ya teman-teman. Tidak hanya kamar aku dan pak suami saja, kamar teteh juga dan kamar Hanum juga. Aku kasih hordeng lapisan kaca ya gitu agar aktivitas siang hari gitu saat karena mereka itu kalau siang hari ya kadang-kadang tidur siang gitu ya teman-teman. Tidak ditutup hordengnya, ya udahlah aku kasih hordeng lapisan kaca aja agar orang yang datang tidak langsung melihat dengan jelas aktivitas di dalam kamar gitu ataupun orang yang sedang tidur di dalam kamar. Kalau aku tidur ya teman-teman hordengnya aku tutup walaupun siang hari, tapi kalau anak-anak tidur siang hari itu hordengnya nggak ditutup, dia tidur, tidur aja gitu ya. Jangankan Hanum yang masih kecil, teteh juga begitu yang udah besar ya kalau tidur, tidur aja si hordeng nggak ditutup. Makanya aku tuh harus ini ada hordeng lapisan kacanya ya, biar tidak langsung orang melihat dengan jelas secara langsung dari luar ke dalam kamar. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video dan aku ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga terinspirasi dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.